Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di tengah hiruk pikuk Bali yang dipenuhi suara tawa wisatawan, lampu-lampu kafe, dentuman musik pantai, dan kehidupan malam yang tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah rumah sederhana yang tampak berbeda dari bangunan mewah di sekitarnya. Rumah itu tidak besar, tidak pula megah. Halamannya kecil, dindingnya berwarna putih lembut, dan di bagian depan terpampang papan kayu sederhana bertuliskan, "Rumah Hidayah, tempat berbagi ketentraman." Rumah Hidayah bukanlah tempat dakwah yang kaku. Bukan pula masjid megah yang menakutkan bagi orang-orang asing yang belum mengenal Islam. Rumah itu hanyalah rumah biasa yang di dalamnya ada kehangatan, tawa, doa, dan pelukan spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan di balik berdirinya tempat itu, ada seorang sosok sederhana bernama Ustadz Rahman. Ustadz Rahman bukan tokoh terkenal. Ia bukan penceramah yang viral di media sosial. Ia hanya seorang ulama dengan wajah tenang, janggut rapi, dan senyum yang entah kenapa selalu mampu menenangkan siapapun yang memandangnya. Setiap orang yang bertemu dengannya selalu merasa seolah dunia yang berat tiba-tiba menjadi lebih ringan. Cara bicaranya lembut, pelan, penuh kasih, tanpa sedikit pun nada menggurui. Dulu, sebelum rumah Hidayah berdiri, Ustadz Rahman sering melihat wisatawan asing mondar-mandir di jalan. Ada yang tertawa bahagia, ada yang menari bebas, tetapi ada juga yang berjalan dengan tatapan kosong. Dari tatapan itu, ia melihat hal yang sama. Jiwa yang lelah. Jiwa yang mungkin telah mencoba mencari kebahagiaan di mana-mana, di pesta, di minuman keras, di hubungan tanpa arah, di perjalanan panjang, namun tetap tidak menemukan kedamaian yang benar-benar mengisi hati. Suatu hari ia duduk lama di tepi pantai, memandangi ombak yang datang dan pergi. Di sanalah ia merenung dan berdoa. Jika ada cara agar mereka mengenal Islam bukan sebagai ketakutan, bukan sebagai berita buruk, tapi sebagai pelukan lembut, izinkan aku menjadi perantaranya. Dari doa itu lahir keberanian. Dari keberanian itu lahir tekad. Dan dari tekad itu lahirlah rumah Hidayah. Rumah itu selalu terbuka. Pintu tidak pernah terkunci. Setiap sore, bau teh hangat dan kopi hitam akan menyambut siapapun yang datang. Lantai ruang tamunya sederhana, hanya dilapisi karpet lembut. Di dinding tergantung kaligrafi, bukan dalam bentuk yang mengintimidasi, melainkan kaligrafi sederhana yang memancarkan keindahan. Ada rak kecil berisi Al-Quran terjemahan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Di sudut ruangan ada sebuah kipas kecil yang berputar pelan. Suasananya tenang, tenang dengan cara yang sulit dijelaskan. Orang-orang datang dengan alasan yang berbeda. Ada yang datang karena penasaran. Ada yang datang karena diajak teman. Ada yang datang karena merasa lelah dengan hidup dan tidak tahu harus kemana. Semua diterima. Semua disambut. Tidak ada perbedaan. Setiap kali seseorang melangkah masuk, Ustadz Rahman akan menyapa dengan senyum yang tulus dan suara yang hangat. "Welcome. Silakan duduk. Di sini tidak ada paksaan. Kita hanya berbagi ketenangan." Kadang-kadang mereka duduk melingkar. Kadang hanya 2 atau 3 orang. Kadang ramai. Kadang sepi, tapi suasananya selalu sama, damai. Banyak wisatawan asing awalnya mengira rumah Hidayah adalah tempat ceramah keras yang menakutkan. Namun ketika mereka masuk, yang mereka dapatkan justru cerita. Cerita tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang bagaimana Islam tidak datang untuk menghancurkan hidup seseorang, tetapi justru memperbaiki yang rusak, memeluk hati yang terluka, dan memberikan harapan bagi jiwa yang kehilangan arah. Ustadz Rahman sering memulai dengan kalimat sederhana. Islam bukan tentang memaksa kalian menjadi siapa. Islam adalah tentang membuat hati kalian pulang ke tempat yang seharusnya. Dan entah mengapa, kalimat itu selalu membuat banyak orang terdiam. Sore itu, angin Bali bertiup lembut. Matahari mulai turun perlahan, meninggalkan cahaya jingga yang indah di langit. Beberapa turis berdiri ragu di depan rumah Hidayah. Mereka tidak tahu harus masuk atau tidak. Sampai pintu perlahan terbuka,
dan Ustadz Rahman berdiri di sana dengan senyum hangatnya. "Please, come in," katanya pelan. "Kalian adalah tamu. Dan dalam Islam, tamu adalah amanah yang harus disambut dengan hati." Mereka saling berpandangan. Kemudian satu persatu melangkah masuk. Di dalam, suasana sangat berbeda dengan dunia di luar. Tidak ada musik keras. Tidak ada kebisingan. Hanya suara pelan kipas angin dan langkah kaki manusia yang duduk dengan sopan. Beberapa orang tersenyum. Beberapa terlihat canggung. Namun ada yang tampak lega. Ustadz Rahman duduk di tengah mereka. Ia tidak langsung bicara tentang syariat. Tidak langsung bicara tentang kewajiban. Tidak langsung berbicara tentang hukum. Ia justru bertanya hal sederhana. "Apakah hati kalian bahagia?" Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Tidak ada yang langsung menjawab. Ada yang menunduk. Ada yang menarik napas panjang. Ada yang tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu alasan jelasnya. Lalu Ustadz Rahman melanjutkan dengan suara yang lembut. "Kita semua pernah merasa kehilangan. Kita pernah merasa kosong. Hidup kadang terlihat lengkap dari luar, tapi di dalam kita menangis sendirian. Islam datang bukan untuk memaksa orang menjadi sempurna. Islam datang untuk menenangkan hati yang lelah." Kalimat demi kalimat keluar bukan dari hafalan, melainkan dari hati. Dan justru karena itulah kalimat-kalimat itu langsung mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Sejak hari itu, Rumah Hidayah tidak pernah benar-benar sepi. Setiap malam, lampunya menyala lembut. Orang datang silih berganti. Ada yang hanya duduk diam sambil memandangi lantai. Ada yang bertanya banyak hal. Ada yang curhat tentang luka kehidupan. Ada yang menangis tanpa bisa dihentikan. Namun satu hal yang selalu sama, mereka pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan daripada saat mereka datang. Pelan tapi pasti, kabar tentang Rumah Hidayah tersebar dari mulut ke mulut. Banyak bule yang awalnya hanya berniat berlibur mulai datang, karena ingin merasakan kedamaian yang dikatakan orang lain. Beberapa datang hanya sekali, beberapa datang berkali-kali. Namun siapapun yang datang, akan selalu disambut dengan kalimat yang sama. "Welcome to Rumah Hidayah. This is the place where your heart can rest." Dan di tengah semua itu, Ustadz Rahman tidak pernah menghitung siapa yang masuk Islam dan siapa yang tidak. Baginya, bukan itu tujuannya. Yang ia inginkan hanya satu, agar siapapun yang datang merasakan keindahan Islam yang sebenarnya, Islam yang penuh cinta, kelembutan, dan kedamaian. Namun tanpa disadari, kehangatan itu mulai menumbuhkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di antara orang-orang yang datang, perlahan mulai lahir ketertarikan yang tulus. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut, tapi karena hati mereka benar-benar menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Sebuah cahaya kecil telah dinyalakan di Bali. Cahaya yang sederhana, namun mampu menembus hati ratusan orang yang selama ini berjalan tanpa tujuan. Cahaya itu bernama Rumah Hidayah. Dan pelitanya adalah seorang ulama lembut bernama Ustadz Rahman. Malam semakin gelap. Suara ombak terdengar jelas. Lampu Rumah Hidayah menyala hangat, seperti mercusuar kecil di tengah kehidupan dunia yang begitu bising. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan demi pertemuan itu akan mengubah banyak hidup. Akan menuntun banyak jiwa yang tersesat kembali menemukan rumah spiritualnya. Dan itulah awal dari kisah besar yang mengharukan. Kisah tentang bagaimana kedamaian Islam menyentuh hati ratusan manusia dari belahan dunia lain, hingga kelak mereka berdiri bersama, menangis, dan bersyahadat dengan penuh keharuan. Namun semuanya tidak dimulai dari keramaian. Semuanya dimulai dari satu hal sederhana. Sebuah rumah kecil, sebuah senyum tulus, dan hati yang ingin membagi kedamaian. Senja Bali selalu indah, tetapi tidak semua orang yang memandangnya merasakan kebahagiaan. Langit berwarna jingga keemasan, burung-burung melintas tenang, ombak memukul pantai dengan lembut seolah sedang memeluk dunia. Orang-orang tersenyum, bercanda, menikmati angin dan cahaya. Namun di tengah semua keindahan itu, ada seorang pria asing yang berjalan sendirian dengan langkah berat, seolah setiap langkahnya adalah beban yang tak terlihat. Pria itu bernama Michael. Bagi dunia luar, Michael mungkin terlihat seperti orang yang bahagia. Ia memiliki wajah tampan, tubuh tegap, dan pakaian yang rapi.
Banyak orang yang melihatnya akan berpikir bahwa hidupnya sempurna. Tapi sesungguhnya, ada sesuatu yang telah lama hancur dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pulih. Michael sudah melalui banyak hal dalam hidupnya. Dari kecil ia dibesarkan dalam keluarga yang terlihat harmonis. Namun sebenarnya penuh pertengkaran, dingin, dan jauh dari kehangatan. Sejak muda ia terbiasa menelan rasa sedihnya sendiri. Ia tumbuh menjadi pria yang kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Hingga di masa dewasanya, ia kehilangan orang yang paling dicintainya, ibunya. Sejak saat itu, hidupnya seolah berhenti. Ia berjalan, ia tertawa, ia bekerja, ia berlibur, tetapi jiwanya tidak pernah benar-benar hidup. Orang-orang berkata liburan bisa menyembuhkan luka. Maka ia datang ke Bali, berharap ombak bisa menenangkan hatinya, dan langit senja bisa menghapus kesedihannya. Namun hari demi hari berlalu, dan ia tetap sama. Hatinya tetap kosong. Kepalanya tetap penuh pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Apa tujuan hidupku? Kenapa aku masih merasa sendirian? Kenapa dunia terasa begitu bising, tapi hatiku tetap sunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu sore, langkahnya yang tanpa arah membawanya ke sebuah tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Sebuah rumah sederhana dengan tulisan kayu yang membuatnya berhenti melangkah. Rumah Hidayah, tempat berbagi ketentraman. Michael terdiam. Entah kenapa kalimat itu begitu menyentuhnya. Bukan karena kata Islamnya. Bukan karena konsep agama. Tetapi karena ada kata ketentraman di sana, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Namun ia ragu. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, seperti seseorang yang sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Haruskah aku masuk? Ini tempat agama, aku tidak tahu apa yang akan kulihat di dalam. Bagaimana kalau aku tidak diterima? Bagaimana kalau aku salah paham? Bagaimana kalau ini bukan untukku? Sebelum ia sempat berbalik pergi, pintu itu terbuka. Dan dari dalam muncul sosok yang wajahnya menenangkan siapapun yang memandang, Ustadz Rahman. Senyum lembut itu menyambutnya tanpa bertanya apa-apa. Tanpa menilai. Tanpa curiga. Please, come in, ucap Ustadz Rahman dengan suara yang begitu meneduhkan. Silakan duduk. Di sini tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya tempat untuk menenangkan hati. Seolah ada kekuatan lembut yang menariknya masuk, Michael melangkah pelan. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik sikap tenangnya. Ruangan itu penuh dengan orang asing dari berbagai negara. Ada yang duduk diam, ada yang tersenyum kecil, ada yang menatap kosong seperti dirinya. Namun atmosfernya berbeda dari tempat manapun yang pernah ia datangi. Tidak ada sorak-sorai pesta. Tidak ada suara keras. Tidak ada tuntutan. Yang ada hanya keheningan yang hangat. Ustadz Rahman duduk di tengah ruangan. Ia menatap semua yang hadir dengan penuh kasih. Banyak orang datang ke sini bukan karena ingin memeluk agama tertentu, katanya pelan. Banyak yang datang karena lelah. Karena hidup terkadang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Michael yang sejak tadi menatap lantai tiba-tiba mendongak. Kata-kata itu seperti diarahkan langsung kepadanya. Ada yang kehilangan seseorang yang dicintai, lanjut Ustadz Rahman. Ada yang merasa hidupnya hampa walaupun memiliki segalanya. Ada yang bertanya terus-menerus, mengapa hatinya tidak pernah merasa utuh. Air mata yang selama ini selalu berhasil ia tahan tiba-tiba menggenang. Michael buru-buru menunduk lagi, tidak ingin ada yang melihat. Namun hatinya seperti digenggam dengan lembut. Ustadz Rahman tersenyum, seolah memahami rasa sakit mereka tanpa diminta cerita. Islam tidak pernah datang untuk menakut-nakuti. Islam datang untuk menenangkan, untuk menyembuhkan, untuk mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kalian pernah hancur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hati yang sedang berusaha mencari jalan pulang. Ruangan menjadi hening. Hanya terdengar isak pelan dari beberapa orang. Dan salah satu dari isakan itu datang dari Michael. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Bukan karena dipaksa menyetujui sesuatu. Bukan karena ditakut-takuti neraka, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dimengerti. Setelah sesi itu selesai,
Orang-orang satu persatu keluar dengan raut wajah yang lebih ringan. Namun Michael tetap duduk. Ia tidak ingin pergi. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Tinggallah sebentar. Kamu belum selesai." Ustadz Rahman menghampirinya dengan langkah pelan, duduk di sampingnya tanpa suara. Tidak langsung bertanya, tidak langsung menasihati, hanya duduk menemani. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Michael bicara. I feel lost, ucapnya dengan suara bergetar. I smile in front of people but inside, I am broken. Ustadz Rahman menatapnya lembut. Boleh aku bertanya sesuatu? Michael mengangguk. Pernahkah kamu benar-benar memberi kesempatan pada hatimu untuk merasakan kasih Tuhan? Bukan Tuhan yang menakutkan, tapi Tuhan yang memeluk. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Selama ini ia mengenal agama sebagai aturan, sebagai kewajiban, sebagai larangan, sebagai sesuatu yang kadang menekan. Tapi ia belum pernah memikirkan Tuhan sebagai pelukan, sebagai kehangatan, sebagai jawaban untuk hati yang lelah. Di rumah hidayah ini, lanjut Ustadz Rahman, kamu tidak harus langsung memutuskan apapun. Kamu tidak perlu terburu-buru. Duduklah, dengarkan, rasakan, biarkan hatimu perlahan sembuh, biarkan ketenangan masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Michael menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena ia merasakan harapan kecil yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Michael mulai sering datang ke rumah hidayah. Kadang ia hanya duduk diam, kadang ia mendengarkan, kadang ia berbicara dengan Ustadz Rahman. Ia tidak pernah dipaksa mempelajari apapun, tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai mengerti tentang Islam bukan sebagai aturan keras, melainkan sebagai jalan lembut menuju kedamaian. Ia tertarik bukan karena kata-kata besar, tetapi karena ketulusan yang nyata. Ia melihat bagaimana Ustadz Rahman memperlakukan semua orang tanpa membedakan. Ia melihat bagaimana orang-orang yang datang dengan mata penuh luka, pulang dengan senyum yang tulus. Dan di setiap pertemuan, hatinya semakin damai. Namun rasa damai itu bukan tanpa air mata. Kadang ia pulang dan menangis sendirian. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa Tuhan mungkin benar-benar sedang menuntunnya. Malam itu, setelah sesi kajian selesai dan orang-orang mulai pulang, Michael kembali duduk sendirian di halaman rumah hidayah. Angin malam Bali bertiup lembut. Bintang-bintang bertabur indah di langit. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan dalam hati. Jika engkau benar ada, tunjukkan aku jalan yang bisa menyembuhkan luka ini. Dan entah kenapa, malam itu ia tidak merasa sendirian lagi. Itulah awal perubahan besar dalam hidup Michael. Sebuah perjalanan yang tidak lahir dari tekanan, tidak lahir dari ketakutan, tetapi lahir dari rasa damai, dari air mata yang jujur, dari keinginan tulus untuk sembuh. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya memasuki rumah hidayah hari itu akan membawanya pada perjalanan spiritual yang luar biasa. Perjalanan yang kelak bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga akan menjadi bagian dari kisah besar. Kisah tentang bagaimana ratusan hati menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Michael tertidur tanpa merasa sendirian. Hatinya belum sepenuhnya pulih, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa Tuhan benar-benar dekat. Pagi di Bali selalu dipenuhi cahaya matahari yang hangat, angin yang bergerak pelan, dan suara alam yang menenangkan. Namun ketenangan alam bukan berarti ketenangan hati bagi semua orang. Ada yang datang ke Bali untuk liburan, ada yang datang untuk mencari petualangan, dan ada yang datang untuk kabur dari kenyataan hidup yang menyakitkan. Dan salah satunya adalah seorang wanita asing bernama Anna. Anna datang ke Bali bukan dengan hati yang ringan. Ia datang dengan hati yang penuh luka, penuh kenangan pahit, dan penuh kesedihan yang menekan dada setiap kali ia mengingatnya. Dari luar, Anna terlihat kuat. Ia perempuan yang mandiri, tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu mampu berdiri tegak meski menghadapi badai kehidupan. Namun jauh di dalam dirinya, ada luka besar yang belum sembuh. Luka yang terus berdarah, meskipun ia berpura-pura baik-baik saja. Beberapa tahun sebelum datang ke Bali, hidup Anna hancur berantakan. Kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan arah hidup.
Semuanya datang begitu cepat tanpa memberi kesempatan padanya untuk bernapas. Ia mencoba tersenyum. Ia mencoba melanjutkan hidup. Ia mencoba menerima kenyataan. Namun setiap malam, ia selalu menangis dalam diam. Ketika teman-temannya berkata, "Pergilah berlibur ke Bali, di sana indah, kamu akan merasa lebih baik." Anna mengikutinya. Ia berpikir mungkin pantai, langit, dan suara ombak mampu menenangkan hatinya. Ia berharap Bali dapat menjadi tempatnya melupakan rasa sakit. Namun hari-hari berlalu, dan luka itu tetap ada. Bahkan saat berdiri di pantai paling indah, ia tetap merasakan kehampaan. Suatu sore, saat berjalan tanpa tujuan, matanya tertuju pada sebuah rumah sederhana yang berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Tidak mewah, tidak besar, tetapi tenang. Di depan rumah itu ada papan kayu bertuliskan, "Rumah Hidayah, tempat berbagi ketentraman." Anna terdiam beberapa saat. Ia membaca tulisan itu berulang-ulang. Tempat berbagi ketentraman, kata itu seperti menyentuh sesuatu yang paling dalam di hatinya. Namun, seperti halnya banyak orang asing lain, Anna ragu. Ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya di dalam. Ia takut salah paham. Ia takut merasa tidak diterima. Tetapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang seolah menariknya dengan lembut. Ia berdiri cukup lama di depan pintu, hingga akhirnya pintu itu terbuka dan muncullah Ustadz Rahman. Senyum lembut pria itu seperti sinar matahari yang hangat. Tatapannya penuh kasih, seolah mengerti rasa lelah yang dibawa oleh setiap orang yang datang. "Welcome," ucapnya dengan suara tenang. "Silakan masuk. Di sini tidak ada yang harus takut. Ini hanya tempat bagi hati yang ingin beristirahat." Ucapan sederhana itu membuat Anna merasa aman. Ia melangkah masuk dengan pelan, duduk di salah satu sudut ruangan. Di dalam, suasananya begitu berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada kebisingan, hanya ketenangan. Beberapa orang asing sudah duduk lebih dulu. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata seolah menikmati ketentraman yang jarang mereka dapatkan. Di salah satu sudut, Anna melihat Michael, pria yang sebelumnya tampak tegar namun kini malah terlihat lebih damai daripada saat pertama datang. Ustadz Rahman duduk di tengah mereka, memulai pembicaraan dengan suara lembut yang seolah langsung menyentuh hati. "Setiap orang yang datang ke sini membawa cerita," katanya. "Cerita tentang kehilangan, tentang luka, tentang kebingungan, tentang rasa hampa yang tidak pernah dipahami orang lain. Kalian mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi di dalam kalian berjuang sendirian." Anna terperanjat. Kata-kata itu seolah menggambarkan dirinya. "Islam," lanjutnya pelan, "bukanlah agama yang datang untuk memaksa. Bukan pula untuk menakut-nakuti. Islam datang sebagai pelukan bagi hati yang terluka. Islam datang membawa pesan bahwa tidak ada luka yang terlalu besar bagi Tuhan untuk sembuhkan." Tiba-tiba mata Anna terasa panas. Ia mengedip cepat, berusaha menahan air mata. Namun hatinya terasa bergetar. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Ustadz Rahman melanjutkan, kali ini suaranya semakin lembut dan penuh kehangatan. "Terkadang kita tidak butuh banyak penjelasan. Kita hanya butuh diyakinkan bahwa kita tidak sendirian. Bahwa hidup ini masih punya harapan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa semuanya telah pergi." Air mata itu akhirnya jatuh. Tanpa ia sadari, tanpa bisa ia tahan. Air mata yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum kuatnya. Air mata yang selama bertahun-tahun ia kubur dalam diam agar orang lain tidak melihat kelemahannya. Air mata yang jatuh bukan karena putus asa, tetapi karena hatinya untuk pertama kali merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Anna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Isaknya pelan namun terasa begitu jujur. Ustadz Rahman tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak mendekati Anna dengan kalimat panjang. Ia hanya memandang dengan penuh kasih, membiarkannya menangis sepuas hati. Karena kadang, tangisan adalah cara hati menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah sesi selesai, orang-orang mulai keluar satu persatu. Namun Anna tetap duduk. Matanya masih sembab. Nafasnya belum sepenuhnya stabil. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban bertahun-tahun dari dadanya. Pelan-pelan,
Ustadz Rahman mendekatinya. "Apakah kamu merasa sedikit lebih ringan?" tanyanya lembut. Anna mengangguk pelan. I don't know what happened," ucapnya terbata. "But when you spoke, I felt like someone finally understands my pain. I felt sorry." Ustadz Rahman tersenyum hangat. "Tidak apa-apa jika kamu pernah hancur. Tidak apa-apa jika kamu pernah terluka. Tidak apa-apa jika kamu tidak kuat sepanjang waktu. Tuhan tidak menciptakan air mata untuk disembunyikan. Tuhan menciptakannya agar hati kita bisa sembuh." Anna terdiam. Kalimat itu terasa sangat dalam. "Jika kamu ingin datang lagi, datanglah," lanjutnya. "Kamu tidak harus memutuskan apapun. Kamu hanya perlu mengizinkan hatimu untuk merasakan ketenangan yang mungkin selama ini kamu tolak." Hari itu Anna pulang dengan langkah berbeda. Masih ada luka, masih ada kesedihan. Namun kali ini, ada juga harapan kecil yang menyala. Hari demi hari setelah itu, Anna mulai sering datang ke rumah Hidayah. Kadang ia duduk diam mendengarkan. Kadang ia bertanya. Kadang ia hanya ingin merasakan ketenangan yang ada di sana. Ia belajar tentang kesabaran, tentang harapan, tentang cinta Tuhan yang tidak pernah pergi meski hidup menghancurkannya berkali-kali. Perlahan, senyumnya berubah. Bukan lagi senyum yang dipaksakan. Bukan lagi senyum untuk menutupi luka. Tapi senyum yang datang dari hati yang mulai sembuh. Dan tanpa ia sadari, perjalanan spiritualnya telah dimulai. Perjalanan yang kelak akan membawanya pada keputusan besar. Keputusan yang bukan lahir dari tekanan, tetapi lahir dari air mata dan kedamaian. Malam itu, saat ia memandang langit Bali yang penuh bintang, ia tersenyum sambil berbisik pelan. "Maib, this is where healing truly begins." Dan Tuhan pun tersenyum melalui keheningan malam itu. Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya pergolakan batin yang dialami tokoh utama. Setelah begitu banyak perjalanan batin, kehilangan, keraguan, dan air mata yang jatuh tanpa terbendung, kini ia mulai melangkah pada fase baru dalam hidupnya. Namun langkah itu belum sepenuhnya kuat. Masih ada sisa trauma, bayang-bayang masa lalu, dan rasa takut yang terkadang datang tanpa diundang. Ia duduk sendirian di sudut rumah sederhana tempat ia tinggal sementara. Tangan gemetar memegang buku kecil yang sudah lama menemaninya dalam setiap pencarian makna hidup. Hatinya luluh lantak oleh kenangan. Tapi entah mengapa, kini ada rasa tenang yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena semua persoalan selesai. Bukan karena luka hilang. Tapi karena ia mulai menemukan pegangan yang sesungguhnya. Beberapa hari terakhir ia banyak merenung. Ia teringat perjalanan panjangnya. Bagaimana dulu hidupnya penuh pujian manusia, dianggap sosok yang sempurna di mata banyak orang, namun di dalam dirinya kosong. Ia teringat bagaimana ia berdiri di depan banyak orang, tersenyum, menenangkan semua yang datang padanya. Tapi ketika malam tiba dan ia kembali sendiri, ia justru merasa seperti manusia paling rapuh di dunia. Kini, semuanya berubah. Tidak mudah, tapi perlahan hatinya mulai menerima kenyataan bahwa hidup bukan tentang dipuji manusia, bukan tentang terlihat kuat, melainkan tentang menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Dan pelan-pelan, ia mulai merasakan kedamaian itu. Suatu sore, seorang sahabat lama datang menemuinya. Wajah sahabatnya itu terlihat canggung, ragu, tapi juga penuh keinginan untuk memahami. "Apa kamu benar-benar yakin dengan jalan yang sekarang kamu pilih?" tanya sahabatnya pelan. Tokoh utama itu tersenyum. Senyum yang bukan lagi dibuat-buat seperti dulu. Ada ketulusan di sana. Ada keteguhan yang lahir dari luka yang sudah dilewati. "Aku tidak bilang hidupku sekarang mudah," jawabnya lirih. "Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa tidak berpura-pura lagi. Aku tidak lagi hidup hanya untuk menyenangkan pandangan orang lain. Aku memilih karena hatiku benar-benar menemukan arah." Sahabatnya terdiam. Ia menatap lekat-lekat wajah di depannya. Ada perubahan yang jelas terlihat. Dulu tatapannya penuh kelelahan, kini meski masih ada sisa kesedihan, tapi ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Percakapan itu berjalan lama. Mereka berbagi cerita, berbicara tentang masa lalu, tentang luka, tentang semua yang pernah terjadi. Namun yang paling menyentuh adalah ketika tokoh utama berkata dengan suara bergetar, "Aku pernah kehilangan segalanya. Kedudukan,
kepercayaan sebagian orang, bahkan orang-orang yang dulu mengaku menyayangiku. Tapi dari semua kehilangan itu, Tuhan memberiku sesuatu yang lebih berharga, hati yang benar-benar hidup. Air mata sahabatnya jatuh. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tetapi karena ia melihat keteguhan yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Tokoh utama mulai belajar menjalani hidup dengan cara yang baru. Ia belajar menata ulang langkahnya, membangun kembali jiwanya yang dulu runtuh. Ia memperbaiki hubungannya dengan keluarga, mencoba menjelaskan dengan hati-hati tanpa menyakiti, meskipun tidak semua bisa menerima. Namun ia tidak lagi memaksa. Ia memahami bahwa hidayah bukan paksaan, dan cinta juga tidak selalu berarti harus disetujui. Setiap malam ia banyak berbicara kepada Tuhannya dalam hening. Bukan lagi dalam kata-kata yang menyombongkan diri, bukan lagi dalam doa yang dipenuhi permintaan dunia, tetapi dalam kejujuran penuh air mata. Tuhan, jika ini benar jalanku, kuatkan aku, sebab aku masih manusia yang penuh takut. Dan entah bagaimana, setiap kali ia selesai berdoa, hatinya selalu terasa lebih kuat. Ada ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ada rasa dicintai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari cinta dunia. Suatu hari ia bertemu dengan seorang ibu yang dulu pernah sangat membencinya karena pilihannya. Ibu itu dulu terang-terangan menentang, menyebutnya pengkhianat, bahkan sempat mengusirnya dari lingkungan. Tapi hari itu ibu itu datang dengan mata berkaca-kaca. "Aku melihatmu sekarang," kata ibu itu pelan. "Dulu wajahmu selalu tampak lelah walaupun kau selalu terlihat tersenyum. Tapi sekarang, entah kenapa kau terlihat damai. Aku tidak mengerti jalan apa yang kau pilih, tapi aku melihat kau kini jauh lebih bahagia." Tokoh utama itu menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia bahwa akhirnya ada yang mulai memahami tanpa memaksakan penilaian. "Aku tidak sempurna, aku masih belajar," jawabnya lirih. "Tapi aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri, bukan lagi sebagai sosok yang dibuat oleh ekspektasi banyak orang." Ibu itu memeluknya. Pelukan yang hangat, memecah kebekuan yang selama ini tercipta. Dan disitulah ia semakin yakin bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan cepat, tapi ketulusan pada akhirnya akan menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih aktif membantu orang lain. Ia mengunjungi mereka yang sedang kehilangan arah, ia menyemangati mereka yang hampir menyerah, bukan sebagai sosok yang berdiri di mimbar, tetapi sebagai manusia biasa yang pernah jatuh dan bangkit kembali. Ia bercerita bukan untuk dipuja, tapi agar orang lain tahu bahwa luka bisa menjadi jalan menuju cahaya. Dan pelan-pelan, hidupnya bukan lagi tentang masa lalu, bukan lagi tentang rasa malu, bukan lagi tentang siapa yang meninggalkannya, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjadikan perjalanan hidupnya sebagai sumber kebaikan bagi orang lain. Angin pagi terasa sejuk ketika tokoh utama itu melangkah keluar dari rumah sederhana tempat ia kini tinggal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkahnya terasa ringan. Dulu setiap langkah seperti membawa rantai masa lalu, cemoohan, penolakan, kehilangan martabat, dan rasa sakit yang seringkali sulit dijelaskan. Namun sekarang, meski luka itu belum sepenuhnya hilang, ia mulai belajar berdamai. Di wajahnya masih ada sisa kesedihan, tetapi kini kesedihan itu bukan lagi tanda kelemahan. Justru dari situlah ia menemukan kekuatan untuk tetap bertahan. Setiap napasnya adalah kesadaran baru bahwa hidup yang ia jalani sekarang bukan sekadar pilihan, tapi perjalanan menuju kedamaian yang selalu ia cari. Hari itu ia mendapat kabar bahwa ada seorang pemuda yang mengalami keguncangan hidup. Pemuda itu kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, dan hampir menyerah pada hidup. Orang-orang di sekitar meminta tokoh utama itu datang, bukan sebagai sosok hebat seperti dulu, tapi sebagai seseorang yang mengerti rasanya jatuh dan terluka. Ia pun datang. Pemuda itu duduk di sudut ruangan kecil, menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Ketika tokoh utama itu duduk di sampingnya, suasana hening beberapa saat. Tidak ada kata mutlak harus diucapkan. Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada kalimat sok bijak. Hanya kehadiran yang tulus. "Aku tahu rasanya ketika hidup tiba-tiba runtuh," ucap tokoh utama itu pelan. "Rasanya seperti tidak ada lagi masa depan. Rasanya seperti Tuhan jauh, bahkan seperti tidak peduli.
Pemuda itu perlahan mendongak. Matanya sembab. Kau juga pernah merasakannya? Tanyanya ragu. Tokoh utama itu menarik napas panjang. Kenangan lama seketika menyeruak. Hari ketika ia dicaci, hari ketika ia ditinggalkan orang-orang yang dulu memujanya, hari ketika ia merasa sendirian di dunia ini. Semua itu kembali terasa, tapi kini bukan sebagai luka yang menyakitkan, melainkan sebagai pengingat bahwa ia pernah berada di titik yang sama. Aku pernah kehilangan segalanya, jawabnya lirih. Bukan hanya kehilangan kedudukan dan kepercayaan orang, tapi kehilangan diriku sendiri. Aku pernah berada di titik paling gelap dalam hidup. Namun di titik itulah aku justru menemukan cahaya. Pemuda itu terdiam. Air matanya kembali jatuh. Tetapi kini bukan hanya tangis putus asa, melainkan tangis yang perlahan membawa kelegaan. Tokoh utama itu melanjutkan, kadang Tuhan membiarkan kita jatuh bukan karena Ia ingin melihat kita hancur, tapi karena Ia ingin kita benar-benar menemukan diri kita. Dari luka-luka itu, kita belajar. Dari rasa sakit itu, kita mengerti arti kekuatan. Sejak hari itu, pemuda tersebut tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai bangkit perlahan. Dan tanpa disadari, pengalaman hidup tokoh utama menjadi penuntun bagi banyak orang yang sedang berada di ambang putus asa. Namun bukan berarti hidupnya kini bebas ujian. Justru semakin ia melangkah, semakin banyak cobaan baru yang datang. Masih ada orang-orang yang memandangnya dengan curiga. Masih ada yang menganggapnya tersesat. Masih ada yang berbisik di belakangnya, menyebut dirinya pengecut, pengkhianat, atau manusia tanpa pendirian. Beberapa kali hatinya terluka. Ada saat ketika ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar kuat menghadapi semua ini? Apakah aku sanggup terus berjalan? Namun setiap kali keraguan itu datang, ia selalu kembali pada keyakinan yang kini telah tumbuh kokoh. Ia mengingat air mata yang dulu ia teteskan di malam-malam sepi, dan bagaimana Tuhan selalu memberinya ketenangan setelahnya. Suatu hari, ia bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu paling keras menentangnya. Seseorang yang bahkan pernah menghinanya di depan banyak orang. Orang itu kini berdiri di hadapannya. Namun bukan lagi dengan tatapan kebencian, melainkan dengan kerendahan hati. Aku ingin minta maaf, kata orang itu lirih. Waktu itu aku tidak mengerti. Aku hanya melihatmu dari luarnya saja. Aku melihat perubahanmu sebagai ancaman, bukan sebagai perjalanan hidup yang harus dihormati. Tokoh utama itu terdiam. Hatinya bergetar. Bukan karena marah. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang dulu membencinya bisa datang dan merendahkan hati seperti itu. Aku tidak pernah menyimpan dendam, jawabnya lembut. Aku hanya belajar memahami bahwa tidak semua orang bisa langsung mengerti jalan hidup orang lain. Aku pun dulu tidak selalu benar, tapi aku belajar dari semua itu. Orang itu menangis, tangis penyesalan, tangis kelegaan. Mereka berpelukan. Di momen itu, tokoh utama semakin menyadari satu hal. Luka yang dulu hampir menghancurkannya, kini justru menjadi jembatan untuk menyatukan kembali hubungan yang pernah retak. Luka itu berubah menjadi cahaya yang menerangi hati banyak orang. Hari-hari berikutnya, ia semakin mantap menjalani hidup barunya. Ia tidak lagi berlari dari masa lalu. Ia tidak lagi takut menghadapi penilaian orang. Ia tidak lagi goyah ketika difitnah. Sebab ia tahu, Tuhan selalu ada dalam setiap langkahnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada tepuk tangan manusia. Bukan pada popularitas. Bukan pada posisi tinggi, melainkan pada ketenangan hati yang didapat ketika seseorang hidup dalam kebenaran yang ia yakini. Malam itu, ia kembali duduk sendirian seperti dulu, tetapi suasananya sangat berbeda. Dulu kesepian baginya terasa seperti penjara. Sekarang kesepian justru menjadi ruang paling indah untuk berdialog dengan Tuhannya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin berhembus pelan menyentuh wajahnya, seolah membisikkan ketenangan. Terima kasih, Tuhan, ucapnya dengan suara bergetar. Jika bukan karena luka itu, mungkin aku tidak akan pernah mengenal arti kedamaian seperti ini. Jika bukan karena kehilangan, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar mengenal MU. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata penderitaan. Ini air mata syukur. Ia kini mengerti
Bahwa setiap tangis yang dulu ia anggap sebagai kelemahan, setiap kegagalan yang dulu ia anggap sebagai akhir, setiap penolakan yang dulu membuatnya hancur, ternyata merupakan bagian dari rencana indah yang disiapkan Tuhan. Rencana untuk menguatkan. Rencana untuk membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Malam di Bali terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus perlahan seakan membawa pesan rahasia dari langit yang luas. Rumah Hidayah tampak tenang dari luar, namun di dalamnya sedang terjadi pergulatan batin yang begitu dalam. Bukan pergulatan fisik, bukan pula pertengkaran, melainkan pertempuran sunyi yang hanya terdengar oleh hati masing-masing. Malam itu, Michael duduk sendirian di teras rumah Hidayah. Matanya memandangi langit, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Beberapa minggu terakhir telah mengubah hidupnya. Ia belajar tentang Islam, tentang makna damai, tentang cinta Tuhan yang tak pernah meninggalkan hambanya. Namun bersamaan dengan kedamaian itu, lahir pula rasa takut. Bukan takut pada Islam, bukan takut pada syariat, bukan takut pada tanggung jawab, namun takut kehilangan dunia yang selama ini ia kenal. Ia teringat keluarganya di negara asal. Mereka bukan orang yang membenci agama, tetapi mereka tidak pernah tertarik pada perubahan. Dalam benak Michael, terpampang wajah orang tuanya yang mungkin akan terkejut, saudara-saudaranya yang mungkin tak mengerti, bahkan mungkin menentangnya. Apa aku sanggup menghadapi semua itu? Batinnya bergema. Air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena lemah, tapi karena jujur pada perasaannya sendiri. Tak jauh dari sana, Ana duduk dalam kesunyian kamarnya. Cahaya lampu temaram menyinari wajahnya yang dipenuhi keraguan. Ia memeluk kedua lututnya, seperti anak kecil yang ketakutan menghadapi badai besar. Hatinya sebenarnya sudah menemukan rumah. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Ia merasa Islam memeluk luka-lukanya dengan lembut. Namun sebagai perempuan, ia membawa ketakutan yang berbeda. Ana takut kehilangan kasih sayang keluarganya. Takut dianggap mengkhianati tradisi. Takut dicap berubah hanya karena pengaruh tempat dan orang. Takut pada masa depan yang belum ia pahami. Dalam diam, ia menangis. Tuhan, jika Engkau memang menuntunku ke jalan ini, kuatkan aku, bisiknya lirih. Di sudut lain rumah Hidayah, David juga tertunduk diam. Ia duduk di halaman belakang, menatap pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Di balik wajahnya yang biasa terlihat ceria dan penuh tawa, malam itu ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. David adalah orang yang sebelumnya hidup tanpa arah. Dunia hiburan, pesta, dan kesenangan semu pernah menjadi dunianya. Kini ia menemukan makna hidup yang jauh lebih besar. Tetapi justru karena itu, ia merasa takut. Takut tidak mampu berubah sepenuhnya. Takut kembali pada kebiasaan lamanya. Takut menjadi orang yang hanya setengah hati. Jika aku benar-benar masuk Islam, aku harus sungguh-sungguh, ucapnya pada diri sendiri. Aku harus menjadi manusia yang lebih baik. Tapi, apakah aku sanggup? Hatinya berguncang hebat. Malam itu, Ustadz Rahman mengetahui bahwa 3 orang yang sangat ia sayangi itu sedang berada di titik penting perjalanan hidup mereka. Ia tidak memaksa mereka untuk berbicara, tetapi ia merasakan kegundahan yang sama melalui pancaran mata mereka beberapa hari terakhir. Dengan langkah tenang, Ustadz Rahman mendatangi Michael terlebih dahulu. Ia duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya menemani. Membiarkan keheningan berbicara lebih dulu. Ustadz, suara Michael akhirnya pecah. Aku takut. Ustadz Rahman tersenyum lembut. Takut itu manusiawi. Bahkan para nabi pun pernah merasa takut dalam hidupnya. Michael menggeleng pelan. Aku bukan takut pada Islam. Aku mencintai kedamaian yang kutemukan di sini. Tapi, suaranya bergetar, bagaimana jika keluargaku membenciku? Bagaimana jika mereka tidak menerima pilihanku? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Ustadz Rahman menatap jauh ke depan, seolah melihat masa depan yang penuh cahaya untuk Michael. Anakku, ucapnya pelan, hidup ini memang penuh pilihan. Setiap pilihan besar pasti membawa risiko. Tapi ketahuilah, ketika seseorang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian. Kadang manusia memang meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah pergi. Michael menutup wajahnya.
Air matanya mengalir semakin deras. Jika kau memilih karena cinta, bukan karena paksaan, maka Tuhan akan menjaga hatimu. Dan suatu hari kelak, mungkin justru mereka yang kau takutkan akan menolakmu, akan memahami bahwa keputusanmu adalah tentang menemukan kedamaian, bukan pengkhianatan. Kata-kata itu tidak menghapus ketakutan Michael sepenuhnya, tapi kata-kata itu memberi kekuatan yang ia butuhkan. Tidak lama setelah itu, Ustadz Rahman mengetuk pintu kamar Anna. Perempuan itu buru-buru mengusap air matanya agar tak terlihat. Namun Ustadz Rahman tahu, ada hati yang sedang berperang di dalam sana. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya lembut. Anna mengangguk. Tangannya bergetar. "Engkau sedang gelisah," ucap Ustadz Rahman pelan. Hati yang gelisah biasanya adalah hati yang sedang berada di pintu perubahan besar. Ia ragu bukan karena tidak ingin, tapi karena ingin memastikan bahwa langkah yang dipilih benar. Tangis Anna kembali pecah. Aku takut kehilangan orang-orang yang kucintai. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilangan lagi." Ustadz Rahman tersenyum penuh kasih. Islam tidak pernah datang untuk mengambil orang-orang yang kau cintai. Islam datang untuk menguatkan hatimu agar mampu mencintai mereka dengan cara yang lebih baik, lebih lembut, lebih penuh doa. Anna menatapnya dengan mata basah. "Jika suatu hari mereka menolakmu, jangan benci mereka. Doakan mereka. Jangan lepaskan kasihmu pada mereka. Jadilah cahaya yang tetap bersinar, walau tidak langsung dipahami." Anna memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, tangisnya bukan hanya tangis ketakutan, melainkan juga tangis kelegaan. Malam semakin larut. Kali ini giliran David yang ditemui. Pemuda itu menyambut Ustadz Rahman dengan senyum kaku. "Kau juga takut?" tanya Ustadz Rahman. David tertawa hambar. "Sangat. Aku takut tidak bisa menjadi orang baik sepenuhnya. Aku takut mengaku siap, padahal aku masih banyak salah. Aku takut menyakiti agama ini dengan keburukanku." Ustadz Rahman menepuk bahunya dengan penuh kebapakan. Menjadi muslim bukan berarti menjadi manusia tanpa dosa. Menjadi muslim berarti terus belajar memperbaiki diri. Tuhan tidak meminta kesempurnaan. Tuhan hanya meminta ketulusan. David menunduk. Hatinya mulai menemukan jawabannya. "Malam ini," lanjut Ustadz Rahman, "jika kalian semua merasa masih ragu, itu tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Hidayah bukan lomba cepat-cepat. Tapi jika hatimu sebenarnya sudah mengetuk pintu, jangan biarkan takut menjadi alasan untuk tidak membukanya." Malam itu tidak ada keputusan yang diambil. Tidak ada kalimat syahadat yang diucapkan. Tidak ada pelukan bahagia. Yang ada hanya air mata, kejujuran, dan keberanian untuk mengakui ketakutan. Namun justru disitulah keindahannya. Karena sebelum cahaya menyinari seluruh jiwa, hati harus terlebih dahulu melewati gelapnya keraguan. Sebelum seseorang berkata, "Aku siap," ia harus lebih dulu bergulat dengan dirinya sendiri. Di tengah keheningan dini hari, satu hal perlahan tumbuh dalam diri Michael, Anna, dan David. Keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa Tuhan sedang membimbing mereka dengan cara yang paling lembut. Dan esok hari akan menjadi awal dari keberanian yang sesungguhnya. Malam itu datang dengan keindahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Langit Bali begitu jernih, bintang bertabur seolah lampu kecil yang sengaja dinyalakan Tuhan untuk menerangi sebuah peristiwa besar. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang masuk ke hati siapapun yang merasakannya. Ombak di kejauhan terdengar pelan, seakan ikut berzikir bersama alam. Di halaman rumah Hidayah, suasana berbeda terasa begitu kuat. Lampu-lampu menyala hangat, tikar disusun rapi, kursi sederhana ditata berderet. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada panggung tinggi, tidak ada sorotan kamera yang dibuat-buat. Hanya ruang sederhana, namun dipenuhi perasaan yang luar biasa. Ratusan bule berdatangan. Wajah-wajah asing dari berbagai negara, berbagai rupa, berbagai latar belakang, kini duduk berdampingan. Ada yang tersenyum, ada yang tak henti meneteskan air mata sejak datang, ada yang memeluk dada sendiri menahan getar di hati. Mereka datang bukan karena paksaan. Mereka datang karena ada sesuatu yang memanggil hati mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi begitu nyata. Michael berdiri sedikit terpisah,
memandang suasana yang terasa seperti sebuah mimpi. Dulu ia datang ke tempat ini dengan hati kosong. Kini ia berdiri dengan hati yang penuh rasa haru, penuh keberanian, penuh keyakinan. Tangannya bergetar pelan. Namun kali ini bukan karena ragu, melainkan karena siap. Anna duduk tak jauh di belakang, memeluk kedua tangannya erat di dada. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah sejak ia melangkah memasuki halaman rumah Hidayah. Semua luka, kehilangan, kesepian, trauma, dan rasa sakit yang dulu membelenggunya terasa seolah dibawa pergi oleh angin malam. Yang tertinggal kini hanya rasa hangat, rasa aman, rasa dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat terasa. David berdiri di sisi lain, menatap langit lalu menunduk lama. Ia menarik napas panjang. Dulu hidupnya diisi dengan tawa palsu dan kesenangan semu. Kini dadanya terasa penuh dengan rasa syukur yang tak mampu ia ucapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup, bukan hanya menjalani hidup. Kemudian langkah lembut terdengar. Ustadz Rahman berjalan ke tengah kerumunan. Tidak dengan langkah angkuh, bukan pula dengan wibawa yang dibuat-buat. Ia berjalan dengan kerendahan hati, membawa senyum yang penuh kehangatan. Wajahnya memancarkan ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa aman. Ia berdiri di depan mereka semua. Suasana mendadak hening. Angin berhenti sejenak. Seolah alam pun menunggu apa yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, suara Ustadz Rahman terdengar pelan, namun jelas. Setiap kata terasa masuk ke dalam dada, bukan hanya ke telinga. Malam ini bukan tentang angka. Bukan tentang banyaknya orang yang berdiri di sini. Malam ini adalah tentang hati-hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Sejumlah orang sudah mulai menangis sebelum ia melanjutkan. Kalian datang dari jauh. Dari negeri berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda. Kalian punya masa lalu sendiri. Ada yang datang dengan luka. Ada yang datang dengan kebingungan. Ada yang datang dengan kehilangan. Ada yang datang hanya karena penasaran, lalu menemukan sesuatu yang tak pernah kalian sangka. Michael menutup mata. Kata-kata itu seperti berbicara langsung padanya. Islam tidak pernah memaksa kalian, lanjut Ustadz Rahman dengan suara bergetar. Islam hanya mengetuk. Dan malam ini, kalianlah yang memilih untuk membuka pintu itu. Suasana menjadi semakin haru. Beberapa turis memegang tangan satu sama lain, saling menguatkan. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, tidak ada jarak. Hanya ada rasa kebersamaan yang begitu kuat. Kemudian, Ustadz Rahman memandang Michael. Wajahnya penuh cinta seperti seorang ayah kepada anaknya. Michael melangkah maju dengan langkah yang goyah. Lututnya bergetar, dadanya sesak oleh rasa haru. Tapi matanya kini teguh. Apa yang hatimu pilih malam ini? Tanya Ustadz Rahman lembut. Air mata Michael jatuh, namun ia tersenyum. Aku ingin memeluk kedamaian ini sepenuhnya. Jawabnya terbata. Aku ingin dekat dengan Tuhan, dengan cara yang membuatku merasa hidup kembali. Kerumunan menahan napas. Apakah kau siap? Tanya Ustadz Rahman. Michael mengangguk, meski air matanya tak berhenti mengalir. Aku siap. Kemudian giliran Anna. Ustadz Rahman menoleh padanya. Anna. Wanita itu mengusap wajahnya, meski air mata tetap mengalir deras. Ia berdiri. Tubuhnya bergetar, tetapi sorot matanya penuh keberanian. Dulu aku kehilangan begitu banyak hal, katanya lirih. Aku kehilangan keluarga, kehilangan rasa percaya, kehilangan alasan untuk bertahan. Tapi di sini, aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kudapatkan seumur hidupku. Malam ini, aku ingin menyerahkan hatiku sepenuhnya kepada Tuhan. Tangis pecah hampir di seluruh halaman. David melangkah sebelum bahkan namanya dipanggil. Ia menunduk dalam-dalam. Aku pernah hidup tanpa arah. Aku pernah menjadikan dunia sebagai Tuhan kecilku. Tapi itu tidak pernah membuatku bahagia. Malam ini, aku ingin memilih hidup yang benar-benar hidup. Ustadz Rahman tidak mampu menahan air matanya. Malam itu terlalu indah. Terlalu sakral. Kalau begitu, ucapnya dengan suara yang mulai bergetar, mari kalian ulangi setelah aku.
Ratusan orang yang berdiri bersama mereka pun ikut bergerak maju. Ada yang masih ragu, ada yang sudah yakin sepenuhnya, namun mereka berdiri berdampingan. Sebagian memegang tangan temannya, sebagian memeluk bahu orang di sampingnya. Udara terasa begitu berat oleh rasa haru. Ustadz Rahman menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang. Lalu dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia mengucapkan lafal syahadat. Kalimat demi kalimat keluar dengan begitu jelas. Kalimat yang sederhana, namun memiliki makna paling agung dalam hidup manusia. Michael mengulanginya sambil menangis. Suaranya bergetar. Anna mengucapkannya sambil menahan isak, seolah setiap kata adalah obat bagi seluruh luka hidupnya. David mengucapkannya dengan suara mantap, penuh keyakinan, penuh cinta. Lalu, kalimat itu diikuti oleh ratusan suara lain. Suara-suara berbeda logat, berbeda suara, namun menyatu dalam satu makna. Suasana yang terjadi setelahnya sulit digambarkan. Begitu syahadat selesai diucapkan, tangis yang selama ini tertahan pecah seketika. Michael memeluk Ustadz Rahman erat, seperti seorang anak yang akhirnya menemukan ayahnya setelah tersesat lama. Anna menangis dalam pelukan beberapa muslimah yang mendampinginya. Air mata mereka bercampur, bukan air mata sedih, tapi air mata kebahagiaan yang murni. David menutup wajahnya, sujud dalam tangis, bahunya bergetar hebat. Ratusan bule lainnya pun saling berpelukan. Ada yang sujud sambil menangis. Ada yang mengangkat tangan, memandang langit, dan berkata lirih, "Thank you, God." Ada yang hanya berdiri terisak, terlalu haru untuk berkata apapun. Malam itu terasa tidak seperti berada di bumi. Malam itu seperti saksi langit yang turun menyentuh hati manusia. Ustadz Rahman menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia bersyukur bukan karena jumlah mereka banyak, tapi karena melihat hati-hati yang dulu gelap kini dipenuhi cahaya. Ia berkata pelan namun penuh makna, "Malam ini bukan akhir perjalanan kalian. Ini adalah awal. Awal kehidupan yang lebih baik. Awal perjalanan menuju Tuhan dengan hati yang penuh cinta. Jangan pernah takut. Tuhan selalu bersama kalian." Michael tersenyum dalam tangis. Anna merasa seperti dilahirkan kembali. David merasa seluruh beban hidupnya runtuh seketika. Malam itu, Bali tidak hanya menjadi tempat wisata. Bali menjadi saksi bahwa kedamaian bisa menyentuh siapa saja, bahwa hidayah bisa datang kapan saja, dan bahwa ketika hati sudah memilih cahaya, tidak ada yang lebih indah selain menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi setelah malam syahadat itu datang dengan membawa suasana yang sangat berbeda. Matahari terbit perlahan, seolah tidak ingin mengganggu kedamaian yang masih meliputi rumah hidayah. Cahaya keemasan menerobos dedaunan, jatuh lembut ke halaman yang semalam dipenuhi tangis bahagia. Udara terasa lebih hangat, lebih hidup, seolah alam ikut tersenyum melihat apa yang telah terjadi. Michael berdiri di tepi halaman, memandangi langit pagi dengan senyum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dadanya begitu lapang. Tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi rasa tersesat. Yang ada hanya ketenangan, ketenangan yang begitu lembut namun kuat. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu datang dengan hati yang berat, penuh pertanyaan, penuh kepedihan yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Namun kini, seolah seluruh beban itu telah dilepas satu persatu. Ia bukan lagi Michael yang dulu. Ia adalah Michael yang telah menemukan arah hidupnya. Di sudut lain halaman, Anna duduk sambil memeluk lututnya. Namun kali ini ia tidak memeluk karena ketakutan atau kesedihan. Ia memeluk diri sendiri dengan penuh syukur. Matanya masih berkaca-kaca, bukan karena sakit, melainkan karena kebahagiaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Dalam keheningan pagi itu, ia teringat perjalanan hidupnya. Kehilangan keluarga, kesepian yang panjang, luka yang seolah tidak pernah sembuh. Namun semua itu kini terasa seperti mimpi yang sudah lewat. Luka itu memang masih ada, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Islam memberinya kekuatan untuk menerima, untuk berdamai, dan untuk mencintai kembali hidupnya. Sementara itu, David berdiri di dekat pepohonan, menatap kedua tangannya lama sekali. Tangannya yang dulu ia gunakan untuk mengejar kesenangan dunia semata, kini terasa begitu berarti.
Ia tersenyum kecil sambil menghela napas panjang. Aku benar-benar hidup sekarang, gumamnya pelan. Hati yang dulu resah, kini terasa mantap. Jiwa yang dulu kosong, kini terisi. Ia tidak lagi hanya tertawa karena ingin terlihat bahagia. Ia kini benar-benar bahagia, dari dalam. Tak lama kemudian, langkah lembut terdengar. Ustadz Rahman muncul dari dalam rumah dengan senyum hangat yang selalu sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, senyumnya terasa lebih dalam, lebih penuh rasa syukur. Beliau melihat satu persatu wajah mereka. Michael yang kini tampak tenang. Anna yang matanya berbinar meski masih berkaca-kaca. David yang berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan. Dan ratusan orang lain yang pagi itu memenuhi halaman dengan wajah bahagia. "Bagaimana perasaan kalian pagi ini?" tanya Ustadz Rahman sambil tersenyum. Michael tertawa kecil meski matanya basah. "Aku merasa seperti lahir kembali." Anna menutup mulutnya menahan tangis. "Aku merasa hatiku untuk pertama kalinya benar-benar pulih." David mengangguk pelan. "Aku merasa tidak sendirian lagi." Ustadz Rahman menatap mereka dengan mata yang ikut berkaca-kaca. Ia menunduk sejenak, bersyukur dalam diam. Bukan karena jumlah mereka banyak. Bukan karena peristiwa besar telah terjadi. Tapi karena melihat hati-hati yang dulu terluka kini menemukan cahaya. "Anak-anakku," ucapnya lembut, "malam tadi bukanlah akhir perjalanan kalian. Malam tadi adalah awal. Awal dari kehidupan baru. Awal dari perjalanan panjang menuju Tuhan. Dan ingatlah, perjalanan ini tidak akan selalu mudah." Mereka semua mendengarkan dengan saksama. Akan ada ujian. Akan ada keraguan yang mungkin datang kembali. Akan ada orang-orang yang tidak mengerti, mungkin menolak, mungkin menyakiti. Tapi selama kalian menjaga hati, selama kalian menjaga cinta kalian kepada Tuhan, kalian tidak akan pernah sendirian. Michael mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa menenangkan sekaligus menguatkan. Ustadz Rahman melanjutkan. "Islam bukan hanya tentang syahadat. Islam adalah tentang hidup, tentang akhlak, tentang cinta kepada sesama, tentang menebar kebaikan. Jadilah muslim yang lembut, yang memaafkan, yang sabar, yang membawa damai. Jangan keras pada siapapun. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Karena Tuhan tidak memberi kalian hidayah untuk membenci. Tuhan memberi kalian hidayah untuk mencintai." Suasana kembali haru. Beberapa dari mereka menunduk sambil menangis pelan. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa dihargai, dipeluk, dan diberi pengertian. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam kehidupan Michael, Anna, dan David. Michael mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia belajar membaca Al-Quran dengan sabar meski lidahnya belum terbiasa. Setiap huruf yang ia eja terasa seperti hadiah. Ia juga mulai belajar sholat. Pada awalnya gerakannya kaku, bacaannya belum lancar, namun hatinya penuh ketulusan. Setiap selesai sholat, air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia merasa sulit, melainkan karena ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Anna juga menjalani perjalanan spiritualnya dengan penuh kelembutan. Ia belajar perlahan, tidak terburu-buru. Ia mulai menemukan rasa damai dalam doa-doa panjangnya. Ia memohon agar masa lalunya tidak lagi menyakitinya. Ia memohon agar ia menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Dan setiap kali ia berdoa, ia merasakan seolah luka yang dulu menganga, kini perlahan sembuh dengan cahaya yang lembut. David pun berubah dengan cara yang menggetarkan. Ia yang dulu hidup tanpa arah, kini begitu bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Ia menjaga pergaulannya, menahan diri dari kebiasaan buruknya, dan memutuskan untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Terkadang memang tidak mudah. Ada saat-saat ia goyah. Ada saat-saat ia merasa lemah. Tapi setiap kali ia hampir jatuh, ia selalu teringat malam syahadat itu. Malam di mana hatinya dipenuhi cahaya. Malam di mana ia menangis dalam pelukan Tuhan. Dan setiap kali mengingat itu, ia kembali kuat. Rumah hidayah pun berubah. Bukan menjadi megah. Bukan menjadi terkenal, namun menjadi tempat yang dipenuhi cinta. Banyak bule lain yang kemudian datang, bukan karena ingin tahu Islam sebagai teori,
tapi karena melihat ketenangan di wajah Michael, Anna, dan David. Mereka melihat bahwa Islam bukan sekadar agama. Islam adalah kehidupan yang penuh kasih. Ustadz Rahman sering duduk sendiri di teras, memandangi mereka dengan senyum lembut. Dalam hatinya, ia selalu berkata, "Ya Tuhan, bukan jumlah mereka yang membuatku bersyukur, tapi karena Engkau izinkan aku melihat hati-hati yang Kau selamatkan dari kesepian." Malam demi malam berlalu, namun cahaya malam syahadat itu tidak pernah padam. Ia tinggal di hati Michael, tinggal di hati Anna, tinggal di hati David, dan tinggal di hati ratusan orang lainnya yang malam itu memulai hidup barunya. Mereka mungkin berasal dari negara yang berbeda, berbahasa berbeda, budaya berbeda, namun mereka kini bersatu dalam satu hal: cinta kepada Tuhan dan kedamaian yang mereka temukan dalam Islam. Cerita ini bukan tentang kehebatan manusia, bukan tentang kekuatan seorang ulama semata, bukan tentang keajaiban yang dramatis. Cerita ini adalah tentang hati, tentang manusia yang tersesat, lalu menemukan jalan pulang. Dan ketika hati telah menemukan rumahnya, di sanalah kebahagiaan sejati bermula.